Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembahasan kitab Muslim Tetapi Musyrik di dua pertemuan terakhir, teman-teman. Dua pertemuan terakhir. Hari ini insyaallah dan hari Selasa insyaallah ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah memasuki pembahasan di rangkuman atau ringkasan kaidah yang kedua. Oh, Ana mau cerita sedikit. Tadi sebelum kajian, Ana sempat bertelepon sama teman Ana. Terus dia bercerita nih, iya Fik, ternyata Fik ya, kesyirikan itu masih banyak memang. Kayak saudara Ana dia cerita. Dia bilang gini, setiap malam Jumat, dia pergi ke suatu kuburan di daerah Jakarta Utara. Dia pergi ke kuburan di sana karena ada yang bilang ke dia, kalau mau kaya, ente pergi ke sini tiap malam Jumat baca apa? Ana nggak tahu tuh tadi baca apa. Dan Ana kaget, Fik, dia bilang gitu. Kok bisa ya? Saudara Ana mungkin dia tadi kalau nggak salah bilang kakak ipar kalau nggak salah. Kok bisa ya? Dia pergi ke kuburan buat nyari keberkahan, nyari biar sukses, buat tujuan dunia. Dengan melakukan kesyirikan kepada Allah. Dengan melakukan meminta-minta di kuburan itu. Tiap malam Jumat, bro. Kok bisa ya dia punya keyakinan seperti itu, dia bilang. Itulah, Anda bilang. Pentingnya kita belajar tauhid ini. Karena orang yang nggak ngerti itu nggak ada hubungannya sama S1, S2, SD. Kalau biarpun SD, tapi kalau tauhidnya kuat, bismillah insya Allah her. Tapi kalau misalnya udah S3, bahkan doktor, tapi ketika diberitahu nggak boleh melakukan hal seperti ini, minta-minta di kuburan untuk kesuksesan tokonya atau dagangannya, terus dia malah bantah, loh, buktinya sukses tuh gue. Itulah. Itu namanya istidraj. Jadi jika orang yang sesat, diulur-ulur sesatnya tuh. Biar apa? Biar makin jauh terpuruk dalam dosa. Makanya yang belajar, kita tuh harus bersyukur sama Allah. Harus selalu berdoa juga. Biar apa? Biar kita dijaga tauhidnya, dijauhi dari kesyirikan. Karena banyak orang yang tertipu dengan, wow gue sukses nih, minta-minta di kuburan, gue pergi ke makam ini tiap malam Jumat, dagangan gue laku-laku aja tuh, tambah banyak mah. Tuh. Berarti Allah ridho dong, dia bilang begitu. Ya enggak, itu istidraj namanya. Mana mungkin Allah ridho dengan orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesyirikan adalah perbuatan yang dibenci Allah. Nggak akan membawa kebaikan itu perbuatan yang dibenci Allah, teman-teman. Semoga Allah selalu jaga kita ya. Sekarang kita masuk ke kaidah kedua ya. Al-qaidatus tsaniyah. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafa'ah. Fadalilu al-qurbati qauluhu ta'ala walladzina tahazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun
kafar. Nah, surat Az-Zumar ayat 3, kaidah kedua. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, kami tidaklah berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka selain Allah. Maksudnya kepada sesembahan-sesembahan mereka nih. Kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperoleh syafaat mereka. Dalil yang menunjukkan bahwa argumen orang-orang musyrik adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami menyembah mereka semata-mata supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Surat Az-Zumar ayat 3. Jadi teman-teman, kalau kita kupas nih dari kaidah ini, kita bisa pahami dari dalil yang ditulis oleh penulis rahimahullah bahwa dalam surat Az-Zumar ayat 3 jelas banget bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW hanya menjadikan sesembahan mereka sebagai pertama, perantara antara mereka dengan Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan yang kedua, untuk mendapatkan syafaat. Mereka cuma minta buat itu. Dan coba kita kembali tanya sama orang yang tadi tuh, yang pergi ke makam itu, mereka kan paling, ya ini cuma cara aja buat mendekatkan diri kepada Allah, buat bantu-bantu dorong doa, paling bilangnya gitu. Nggak akan mereka, iya Anda menyembah nih, yang di kuburan, nggak bakalan mereka bilang gitu. Dan kalau mereka bilang seperti itu, sama dengan apa yang dikatakan orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Sama persis 11-12. Gak usah 11-12, 11-11 tuh, udah sama-sama bener. Ya kan? Dan kalau kita pelajari dari kaidah pertama, kita ketahui bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, tauhid rububiyahnya, tauhid bahwa Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, itu benar. Yang bermasalah di sini nih, di kaidah kedua nih, di mana mereka meletakkan atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai pemberi syafaat atau perantara. Nah, dan ini merupakan kesyirikan. Jadi mereka syiriknya dalam tauhid uluhiyah. Jadi mereka mengadakan perantara tadi tuh. Menurut mereka nggak bisa berdoa secara langsung kepada Allah. Sehingga harus ada perantaranya. Dikira dagang kali ya, pakai perantara gitu. Nah, tadi disebutkan ada dua tauhid ya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Anak kasih kuis nih, ada alhamdulillah insyaallah hadiahnya kitab, nanti dikirimkan, free, gratis. Sebutkan nama tauhid yang ketiga, dan kalau bisa jelaskan secara ringkas masing-masing tauhid. Bagi yang belum pernah jawab, didahulukan insyaallah. Baik, selanjutnya. Syafaat bisa diberi dengan dua syarat. Mukrinya udah siap? Ayo baca siap. 31. Syafaat bisa diberi dengan dua syarat. 1. Orang yang memberi syafaat mendapat izin dari Allah. Dan 2. Orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu tidak berbuat syirik. 32. Syafaat artinya menjadikan benda, makhluk lain, atau manusia sebagai perantara agar mendapatkan manfaat atau menolak mudarat bahaya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita di pembahasan kaidah kedua, di mana mereka, para musyrik zaman dulu, menjadikan sesembahan sebagai syafaat. Dan ini adalah permasalahan pada tauhid uluhiyah, di mana ini adalah suatu bentuk kesyirikan. Syafaat dalam Islam ada syafaat, bukannya berarti nggak boleh sama sekali, enggak, ada. Kita udah bahas kan secara detail di bab syafaat itu waktu pembahasan kaidah kedua. Nah, ini ringkasannya nih. Jadi nih, kalau ini mudah diingat nih, syafaat itu bisa dengan dua syarat. Yang memberi, jadi orang yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat mendapat izin dari Allah. Ya, jadi
orang yang bisa memberi syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi nggak bisa dia langsung memberi syafaat tanpa izin Allah, itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang diberi atau yang menerima syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu orang yang tidak berbuat syirik. Tuh. Jadi syarat syafaat ada dua, yang memberi diizinkan Allah, yang menerima diridhoi Allah. Jadi kalau orang yang meminta di kuburan atau meminta di laut dengan sedekah laut dan hasil lautnya banyak, itu bukan berarti Allah ridho sama dia. Karena dia berbuat syirik. Jadi nggak mungkin dia mendapat syafaat dari situ. Gitu loh teman-teman. Nah, kalau syafaat apa? Syafaat itu nggak harus manusia, tapi bisa benda, bisa makhluk, bisa hayalan manusia aja, atau ada perantara, mungkin bisa jin, bisa batu, pohon. Ini mereka orang-orang musyrik ini menjadikan perantara itu macam-macam, dan masing-masing punya perantara masing-masing gitu loh. Kalau kita belajar tauhid, kita jadi bersatu tuh, menjadikan satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang musyrik berpecah belah. Yang ini pohon beringin, yang ini pohon kaktus, yang ini ikan arwana mungkin, ini ikan cupang, ini kerbau albino, ini apa lagi? Batu yang di tengah alun-alun, ini pohon yang di tengah alun-alun. Ini kuburan yang di mana, ya macam-macam deh kalau udah kayak gitu. Ya kan? Masing-masing lain-lain tuh. Nah, selanjutnya. Baca lagi, Syat. Nah. Wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Yunus. Wa syafa'atu syafa'atani. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Fa syafa'atul manfiyatun maka nastatlubu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Qur'an ayat 254. Kita lanjutkan, dalil bahwa argumen mereka untuk memperoleh syafaat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka menyembah selain menyembah Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Mereka berkata, itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka di mana mereka yakin Allah, tapi di sisi Allah juga ada pemberi syafaat lain menurut mereka. Quran surat Yunus ayat 18. Sedangkan Allah menyatakan bahwa sesuatu yang mereka jadikan perantara itu enggak datengin manfaat ataupun mendatangkan mudarat atau keburukan. Gitu loh teman-teman. Jadi orang yang bertauhid, dia yakin bahwa Allah lah yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan manfaat. Dia nggak percaya ada hal lain yang dapat mendatangkan mudarat dan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertauhid tuh. Kalau masih percaya, bro, jangan lewat situ bro, hati gue lagi nggak enak nih, soalnya ini malam satu suro. Atau bro, simpen ini ya, taruh di mobil lu, biar selamat nanti kalau pulang mudik. Atau pajang nih foto si Habib nih di warung bakso lu, biar banyak yang datang biar berkah. Atau jimat nih, masukin di kuah bakso lu, biar nanti yang beli ketagihan. Itu syirik semua tuh. Karena apa? Dipikir
selain apa ya, sesuatu tersebut dapat mendatangkan mudarat kepada mereka atau mendatangkan manfaat. Kan keuntungan kan manfaat, kesehatan tuh manfaat, ya kan? Dan ketahuilah, jadi syafaat itu nggak selalu serta-merta diterima. Mentang-mentang, wah minta syafaatnya ini terus diterima. Enggak. Karena syafaat ada yang ditolak, manfiyah, ya asal katanya nafi, dan musbatah yang ditetapkan, sabit. Sedangkan syafaat manfiyah yang ditolak adalah yang diminta dari selain Allah. Padahal yang mampu mengizinkan memberi manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 254 yang dibaca Rasyad. Bahwa kami berikan kepadamu kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada saat itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Tuh. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nggak ada lagi syafaat tuh. Dan dijelaskan oleh penulis rahimahullah bahwa syafaat ada juga syafaat yang ditetapkan. Nah nih, ini syafaat yang boleh nih. Dan kita kita kalau mau melakukan sesuatu, apalagi dalam hal urusan agama, ikuti tuntunan. Anda mau bersyafaat, syafaat yang benar gimana sih? Belajar. Anda mau sholat yang benar gimana sih? Belajar. Anda mau bertauhid, menjauhi kesyirikan, gimana sih caranya? Belajar. Jangan, yuk katanya si ini sih begini katanya. Nanti di akhirat ditanya, man rabbuka? Katanya sih, katanya lagi. Belajar dari Al-Quran dan hadis. Dengan pemahaman orang-orang yang dijamin masuk surga. Jangan, ngambil ilmu sana, ngambil ilmu sini, ngajinya di Facebook, ngajinya di YouTube. Nggak tahu tuh sumbernya dari mana, tahu channelnya dari mana. Nggak tahu sih, Ana main ini aja, lihat next video. Teman-teman, kalau ngaji berdasarkan rekomendasi YouTube, gurunya tuh sanad ilmunya tuh disandarkan ke YouTube tuh. Kita nggak belajar harus tahu dia belajar di mana, gurunya siapa, benar apa enggak pemahamannya. Nggak jaminan keturunan Nabi itu pemahamannya benar, nggak jaminan. Ada juga yang habis buka konter handphone, nggak laku, bikin majelis. Ngajak zikir rame-rame, banyak orang ngikut, cari sumbangan. Ada juga yang kayak gitu. Akhirnya cari duit dari situ. Kita cari yang belajar, yang tahu bahasa Arab, yang ngerti agama, yang gurunya jelas. Jangan mentang-mentang mancung atau habib, terus diambil ilmunya sembarangan. Nggak bisa gitu. Bukankah Abu Lahab juga keluarga Nabi? Kalau kita mau belajar yang benar, kita lihat hadis Nabi gimana, Al-Quran bagaimana, yang dilakukan oleh para ustadznya atau kiainya benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi apa enggak. Kadang kan ada yang disuruhnya A, yang dikerjakan lawannya A. Hadis Nabi tentang pelihara jenggot banyak teman-teman. Tapi ada kan guru atau ustadz yang malah pelihara kumis, bukan pelihara jenggot. Ada. Padahal Nabi perintahkan tipiskan kumis, pelihara jenggot. Yang dilakukan sama orang ini, pelihara jenggot, pelihara kumis, potong jenggot. Itu kan kebalikan plek-plek 180 derajat. Jadi kita ikut Nabi Muhammad SAW apa ikuti kata orang? Biar 1 juta orang, semua ibaratnya gini, biar satu Indonesia nih laki-lakinya kumisan semua, nggak ada yang jenggotan. Tapi kalau hadis Nabi Muhammad SAW perintahkan pelihara jenggot, potong kumis, pelihara jenggot. Biar efeknya dimusuhin masa bodoh. Kita nggak nyari ridho manusia kok. Itu baru manusia, baru orang Islam yang punya prinsip. Ibaratnya gini, buat ibu-ibu nih, misalnya satu komplek nih nggak ada yang pakai jilbab semua nih, Islam semua nggak ada yang pakai.
Tapi, wah Anda udah belajar nih, Islam perintahkan pakai hijab, Anda mau belajar ah. Nggak apa-apa, biar tua langsung berubah, langsung. Pas tahu hukumnya sadar langsung. Jangan, nggak enak Anda pakai jilbab, Anda nggak mau pakai juga. Enggak, biar dimusuhin satu komplek, dia so alimnya, biarin. Karena kita ikut dalil, ikut tuntunan. Bukan ikut kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang sesungguhnya adalah penghuni neraka, teman-teman. Hadis Nabi Muhammad SAW. Karena yang pengikut sunnah ini nggak banyak. Terlihat dari yang ikut Zoom. Yang lihat di YouTube semua udah jelas tuh. Itu bukti nyata tuh. Kalau musik-musik, gonjreng-gonjreng, aurat kebuka, ketawa ketiwi, itu jutaan tuh viewernya tuh. Sampai dia bisa belanja segala macam tuh. Hahihi, nunjukin isi rumah. Viewernya jutaan tuh. Bahkan dia bisa dapat omset berapa? 1 miliar katanya sebulan dari YouTube. Tapi giliran kita belajar agama, nggak banyak. Itulah bukti nyata bahwa apa? Udah sunnatullah, yang mau masuk surga tuh nggak banyak. Walaupun di hatinya pengen. Sedangkan yang lalai, yang nonton gosip, ini banyak. Nonton film. Lagi lockdown gini kan, langsung tuh langganan Netflix lah, langganan Disney Hotstar lah. Jangan dekat-dekat teman-teman, waktu jalan terus. Dan mati nggak pakai antrian. Wah, Anda belum 63, belum sesuai hadis Nabi Muhammad SAW kalau umur umatku 60-70, jadi Anda santai aja. Enggak. Bayi meninggal, anak umur 6 tahun meninggal, 40 meninggal, apalagi lagi corona begini. Kita lihat secara nyata tuh, orang yang kita kemarin ketemu ternyata jadi meninggal. Itu kuburan banyak itu setiap hari digali. Jangan merasa aman. Oh enggak, gue safe kok, gue pakai masker, gue pakai masker lapis 3, facial 2, facialnya yang tukang las lagi yang hitam gitu biar nggak kelihatan. Aman, enggak. Ajal nggak ada urusan sama facial. Bisa jatuh Anda di rumah aja, lockdown nggak keluar-keluar. Jatuh di kamar mandi, orang meninggal banyak. Terus apa yang kita mau bawa? Apa dengan syafaat yang menyimpang, dengan akidah yang masih sekenaknya, sholat yang masih nggak paham. Iya kan? Makanya yuk kita belajar, semangat belajar gitu loh. Lanjutkan ya. Nah ini kita lagi belajar syafaat yang ditetapkan atau syafaat yang diminta dari Allah. Mulai sekarang kalau berdoa minta syafaatnya kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Boleh, tapi sebaik-baiknya ahsan atau lebih baik kalau ngapalin doa bahasa Arab juga. Jadi bisa dipas lagi sholat, karena doa terbaik adalah ketika sholat. Ketika lagi sujud. Nah, syafaat yang diminta dari Allah, pemberi syafaatnya yang dimuliakan dengan syafaatnya. Nah, pemberi syafaat terbaik apa yang diizinkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang, kalau itu udah terjamin lah pemberinya ya kan, karena Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, itu udah garansi lah. Nah, yang jadi masalah adalah orang-orang yang disyafaati, yang kayak kita gini. Kita diridhoi nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala perkataan dan amalan kita? Allah ridho nggak? Keseharian kita berbuat syirikkah, berbuat maksiatkah, atau mendekatkan diri kepada Allah? Buat yang ibu-ibu, mendekatkan diri kepada Allah juga bakti kepada suaminya minta apa? Oh, suaminya mandi nih, siapin bajunya. Iya kan? Oh iya lupa. 15 tahun nikah lupa. Kalau baru nikah kemarin lupa ya wajar gitu kan. Emang suaminya nggak tiap hari mandi gitu kan, misalnya oh sebulan sekali suami mandi jadi lupa. Suaminya tiap hari mandi gitu loh. Anak-anak juga gitu, suaminya ke istri juga gitu. Oh gue kepala keluarga, gak usah gue bantuin, biarin aja dia. Enggak. Mas, uang belanja. Gak ada uang belanja bulan ini. Lah, kezam. Suami itu wajib. Ya kan? Dalilnya juga masih sama. Wa anfiqu mimma razaqnakum yunfikun.
Ya kan? Orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Suami itu wajib tuh ngasih rezekinya kepada istri. Jangan terbalik. Kemarin ada yang bertanya, gimana hukum ini ya TKW? Suaminya malas misalnya. Nggak boleh. Masa suaminya malas-malasan di Indonesia, istrinya suruh berangkat jadi TKW. Terus istrinya tiap bulan ngirim duit tuh. Pulang-pulang suaminya udah nikah lagi. Ya dia nggak ngapa-ngapain, terima duit. Nangis-nangis tuh istrinya tuh. Duitnya udah habis buat dipakai buat nikah kedua. Ya kan? Pokoknya pelanggaran syariat itu teman-teman nggak akan membawa manfaat buat kita, malah makin bikin kita susah. Jadi di saat misalnya kita nih ditilang polisi dan kita mau nyogok, jangan berpikir ini jadi berkah hidup kita jadi mudah, enggak, malah tambah sulit. Karena kita udah berdosa tuh. Di saat kita mau bikin ikut tender, kita sogok orang-orang yang mengambil keputusan biar menang tender. Secara jumlah misalnya menang tender dapat uang. Tapi secara keberkahan nol besar. Kalau nol besar keberkahan, baliknya tuh bisa ke diri kita tuh. Kitanya jadi sakit, proyek kita gagal terus, rumahnya bisa kebakaran, hidupnya nggak berkah, istrinya selingkuh, banyak. Jadi jangan apa-apa dinilai dengan sesuatu yang nominal gitu. Karena hidup ini karena rezeki kita akan dipertanyakan keberkahannya, dicari dari mana? Dimanfaatkan buat apa? Enggak ditanya jumlahnya berapa, enggak ditanya. Ya kan? Nah, makanya kita itu agar menjadi orang yang dapat menerima syafaat dari Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah, kita harus menjadi orang yang diridhoi. Kita harus jadi orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan enggak sekedar itu, sunnahnya juga kita kerjakan, yang makruh juga kita tinggalkan. Karena sunnah itu pelengkap yang wajib. Jangan mikir, wah ini udah sholat wajib. Oke, udah sholat wajib. Fine gitu loh. Tapi sunnahnya ditambah, karena sunnah adalah pelengkap yang wajib. Bisa jadi ketika wajib ada yang kurang-kurang sempurna. Dengan adanya sunnah, itu melengkapkan. Jadi kayak misalnya sholat wajib 5 waktu. Jangan perhitungan gak mau sholat sunnah rawatib. Sebelum subuh 2, ya kan? Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, ya kan? Sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Sholat 2 rakaat berapa menit sih? Apa rugi kita? Kalau kita nambah 2 rakaat sholat kita? Enggak rugi. Emang kita apa sih maksudnya? Emang seberharga itu waktu kita habiskan di dunia? Enggak, lebih penting menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba deh dibiasakan. Biasanya sebulan, insya Allah kalau nggak ngerjain, jadi ngerasa hati tuh, aduh rugi ya tadi nggak ngerjain. Nyesel tuh. Begitu juga dengan sholat, laki-laki sholat di masjid, juga begitu. Ibu-ibu pakai jilbab, biasain aja sebulan, lama-lama nggak pakai jilbab merasa risih tuh. Jangan percaya sama orang bilang, iya kan gerah, panas. Enggak, jilbab sekarang udah canggih-canggih katanya bahannya. Bukan bahan karung goni yang gerah gitu, enggak. Pakai yang nyaman, banyak yang nyaman. Udah 2020 gitu loh, masih nggak mau pakai jilbab tuh mau gimana coba? Dan percayalah, suami itu tambah sayang loh kalau istri pakai jilbab. Karena dia tahu, kecantikan istrinya itu cuma dipersembahkan buat suaminya ketika di rumah. Dan buat orang lain di luar ditutup. Tambah sayang suaminya. Tapi kalau istri yang selalu umbar bajunya, terbuka auratnya, dilihat semua orang, dinikmati oleh ratusan bahkan ribuan orang di jalan, itu suaminya bukan suami yang pecemburu tuh. Semua orang bisa lihat. Bisa jadi hayalan orang-orang yang berpikiran jorok tuh. Ridho suaminya, istrinya jadi hayalan joroknya orang-orang itu. Kita nggak tahu abang bakso, ya maaf ya, orang-orang yang inilah, yang berbuat maksiat. Nggak sungkan-sungkan tuh mereka kejadikan hayalan jorok mereka tuh. Ya ada di handphone, ada di Instagram, ada di Facebook, tinggal lihat doang, terbuka-terbuka, ngayal tuh langsung tuh.
Tapi orang yang tertutup, yang pakai jilbab, dijaga tuh harga dirinya. Makanya yuk, yang belum pakai jilbab deh. Ya kan? Belajar, biasain. Banyak orang-orang yang baru belajar terus langsung, oh iya ya, ini perintah Allah loh. Ini nggak main-main, ini bukan di hadis, ini di ayat Al-Quran. Gitu. Kalau kita mau dapatkan syafaat, jangan kita sibuk, wah Anda udah minta syafaat tapi nggak mau pakai jilbab. Ya kan? Disuruh Allah nggak mau dikerjakan, dilarang Allah malah dikerjakan. Oh, Anda mau minum-minum. Kalau minum wedang mah boleh, tapi kan kau sendiri. Banyak yang gaya-gayaan ikut tasyabuh sama orang barat, minum wine, minum bir, biar anget. Apa sih anget? Anget tuh minum wedang ungu. Di Indonesia tuh apa ya? Wedang ungu tuh udah paling enak banget ya. Jahe, terus Anda nggak tahu tuh isinya apa aja. Sereh. Jangan mau ikutan orang barat, dibohongin. Udah dilarang agama, dibohongin orang barat. Hari gini gitu loh. Dan percayalah teman-teman, sesuatu yang dilarang oleh syariat itu membawa kebaikan buat kita. Karena Allah sayang sama kita, bukan buat nyusahin kita, bukan. Ganti tuh konsep di kepala kita, bahwa kita berpikir syariat itu mempersulit, itu harus diganti. Karena syariat itu buat memudahkan kita, bukan mempersulit. Dilarang minum minuman keras, kayak gini nih, ini contohnya ya, lagi corona gini, kafe-kafe, diskotik, apa tempat-tempat mesum itu tutup semua. Angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan orang mabuk-mabukan di jalan turun. Karena nggak ada yang pulang dari kafe lagi, karena diskotiknya tutup. Anda dukung tuh program pemerintah untuk apa ya, melarang minuman keras beredar di Indonesia. Semoga Allah jadikan negara kita bebas dari minuman keras, insya Allah. Kalau wedang ungu lezat banget tuh, Masya Allah loh. Ini bukan iklan loh, ini cari aja sendiri lah. Anda nggak jualan juga sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau kita mau jadi penerima syafaat, pastikan kita orang yang berhak. Maksudnya kita orang yang layak. Jangan minta-minta syafaat tapi kita nggak layak, masih minta-minta di kuburan, masih nyimpen jimat, masih bawa-bawa keris. Lanjut ya. Dan kaidah ketiga. Al-qaidatu tsalisah, anna nabiyya dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budu al-malaikah wa minhum man ya'budu al-anbiya was-salihin wa minhum man ya'budu al-ahjar wal ashjar wa minhum ya'budu syamsa wal qamar wa qatalahum. Dan dibunuh semua Rasulullah SAW walam yufarriq bainahum. Dan semua dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW udah tahu tuh banyak manusia beribadah dengan segala macam gayanya. Ada kepada Nabi, kepada orang soleh, ke batu, ke pohon, ke Nabi loh. Orang di Indonesia anak yakin beribadahnya itu cuma paling ke orang-orang soleh, ya kan? Ke wali. Wali di mana tuh? Ya wali-wali lah di Jawa banyak tuh. Ada yang ke pohon, ke batu, nggak ada yang ke Nabi kan di sini kan? Zaman Nabi Muhammad SAW ada yang lebih mulia lagi tuh, mereka nyembah Nabi tuh. Tapi tetap aja diperangi semua, apalagi yang cuma nyembah Nabi, nggak dibeda-bedain semuanya. Dan kita yang hidup zaman sekarang, kita melihat banyak kesyirikan terjadi. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah selalu jaga kita. Itulah teman-teman. Seperti tadi yang dibahas sebelumnya, bahwa dengan macam-macamnya yang diibadahi oleh orang musyrik, itu membuat mereka tuh bermacam-macam, terpecah-pecah. Ada aliran ini, aliran pohon ini, aliran wali ini, ya kan? Ada lagi siapa tuh namanya? Lia Eden lah, siapa lah, pecah-pecah semua tuh. Dan jangan pikir, anak yakin insya Allah banyak yang berpikir bahwa orang musyrik tuh cuma nyembah patung atau berhala. Banyak yang mikir kayak gitu. Setelah belajar ini baru paham, ya Allah, ternyata yang beribadah kepada orang soleh juga banyak. Dan itu syirik juga dan diperangi juga ternyata. Ya kan? Dan kita udah paham insya Allah dari awal bahwa syirik itu adalah menyembah kepada ditujukan kepada selain Allah. Apapun yang disembah, apapun. Tanpa
tanpa pilih-pilih semua selain Allah, itu yang disembah adalah kesyirikan. Dan orang-orang yang bertauhid, teman-teman, mereka nggak pernah bingung atau gelisah nyari, ana masih kurang nih sesembahannya, perlu sesembahan yang lain. Enggak, karena dia tahu dia cuma nyari ridho Allah, dan satu-satunya sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Dan ini berbeda dengan orang-orang musyrik, dia harus nyari ridhonya wali ini, terus mbah ini, kanjeng ini, habib ini. Enggak, kita nyari ridho Allah. Kita nggak usah bingung, nggak usah gelisah. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Al-Baqarah ayat 193. Dan dalil hal ini adalah firman Allah yang artinya, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah. Supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Bahwa ibadah itu semata-mata untuk Allah. Nah, ini dalil nih. Bahwa yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu adalah orang-orang musyrik tanpa memilih tuh. Tanpa dibeda-bedakan sesembahan mereka. Oh, ini nyembah Nabi, nggak usah deh. Enggak. Oh, ini nyembah anak, nggak usah deh. Enggak. Dan zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada yang nyembah Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan ridho. Yang nyembah Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Lalu menyembah wali-wali, orang-orang soleh. Dan harus berhati-hati teman-teman. Zaman sekarang banyak orang yang berlebih-lebihan sama orang-orang soleh. Ya kan? Ada yang ini sampai cium kakinya dicium-cium, tangannya dicium-cium. Ada posternya, ada balionya besar, baca sholawat dicium-cium. Bahaya nih. Ini berlebihan sama orang soleh. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya melarang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi ke orang soleh yang belum dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW aja melarang berlebihan kepada beliau SAW. Maka kita harus hati-hati nih. Jangan jadi orang-orang yang gulu atau orang yang cinta berlebihan. Memang orang soleh itu kita pelajari akhlaknya, kita lihat bagaimana kesesuaian. Dan ini ya, orang soleh itu kita harus lihat sesuai nggak tindak tanduknya dengan Al-Quran dan hadis. Kalau lisannya bertentangan dengan hadis, omongannya berbeda, perilakunya berbeda, melarang makan riba, nggak taunya dia sendiri ini kerjasama sama ini kredit ini riba, bank ini, bank konvensional, kan nggak sesuai antara omongan sama perilaku. Orang soleh bukan seperti itu. Bila hadis Nabi Muhammad SAW melarang berkata jaga lisanmu, karena banyak yang memasukkan manusia ke dalam neraka dari lisan dan kemaluan. Kalau ada orang soleh lisannya kasar atau kotor, ya kita jangan ikutin. Kita lihat hadisnya. Yang kita ikuti ini tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apapun alasannya orang itu, kita nggak boleh ikuti jika dia bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Karena kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tulisannya di Dahabaib. Jangan lupa ya, sering buka-buka dahabaib.com. Insya Allah ada artikel-artikel yang berhubungan dengan keseharian kita sehari-hari. Kadang kita nggak ngeh. Lanjut ya. Nah, fitnah di dalil yang tadi surat Al-Baqarah 193, fitnah itu merupakan kerusakan. Yang dimaksud fitnah ini adalah kesyirikan. Jadi maksud ayat tersebut sampai tidak ada lagi kesyirikan. Dan dalam ayat di atas kita diperintahkan untuk meninggalkan kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.